Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Masih bersama saya dengan Muhammad Noviansa yang akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknik riset operasional. Nah, di video kali ini akan kita bahas adalah mengenai model pengendalian persediaan. Nah, ini model pengendalian persediaan ini biasa dilakukan dalam hal riset operasi bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang mungkin bisa penyedia barang atau produksi barang dan lain sebagainya terhadap bahan baku. Nah, bagaimana perusahaan tersebut mengendalikan dari persediaan atau stok yang dibutuhkan itu ya, yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Nah, itu dikendalikan. Nggak boleh persediaan itu berlebih ataupun kurang, atau apalagi sampai kosong. Oke, kita akan bahas ya mengenai model pengendalian persediaan sini. Nah, kalau kita awali dengan persediaan atau stok di sini merupakan salah satu aset yang paling penting bagi kebanyakan perusahaan ya. Nah, bahkan persediaan ini dapat mewakili sekitar 50% dari total investasi dari perusahaan tersebut atau modal dari perusahaan tersebut. Nah, di satu sisi sebenarnya perusahaan bisa aja ya berusaha mengurangi biaya ya, mengurangi cost dengan mengurangi tingkat persediaan. Nah, namun ada sisi buruknya nih atau sisi negatifnya jika perusahaan tersebut berusaha mengurangi tingkat persediaan ya. Sisi buruknya bisa aja karena kekurangan stok gitu ya, atau kekurangan stok biasa disebut dengan stock out. Nah, itu pelanggan menjadi tidak puas ya, atau karena produk yang dicari tidak ada, dia tidak puas, malah dia akan bisa stop juga, malah menjadi pelanggan tetap kita. Nah, itu efek negatif kalau perusahaan mengurangi tingkat persediaan. Ya, jadi dengan demikian perusahaan tersebut harus membuat keputusan persediaan yang seimbang ya. Dalam hal ini stok tersebut atau persediaan tersebut tidak boleh terlalu besar atau berlebih ataupun juga tidak terlalu kecil ya, atau sedikit ya. Dan dalam hal ini juga harus dapat meminimalisir atau meminimisasi dari biaya pengadaan persediaan itu sendiri. Oke, kita masuk ke materi kita ya, mengenai model pengendalian persediaan ini yang berkaitan dengan persediaan tadi. Bisa dikatakan sini yang pertama, persediaan yang terlalu besar ataupun kecil akan menimbulkan masalah ya, tadi yang kita udah bahas. Nah, di sini kemudian kedua, kekurangan bahan mentah yang biasanya untuk perusahaan produksi ya. Kekurangan bahan mentah mengakibatkan adanya hambatan pada proses produksi. Nah, produksi mungkin bisa terhenti karena kekurangan dari atau tidak adanya bahan mentah gitu ya, untuk perusahaan-perusahaan produksi. Yang ketiga, kekurangan persediaan barang dagang akan menimbulkan kekecewaan pada langganan dan akan mengakibatkan perusahaan kehilangan pelanggan. Pelanggan saat dia cari di perusahaan tersebut barangnya kosong terus misalkan ya, atau beberapa kali kosong gitu ya, nanti akhirnya dia akan kecewa dan stop menjadi pelanggan kita, bisa perusahaan tersebut misalkan. Nah, itu bisa terjadi dalam hal ini kalau kekurangan persediaan barang dagang sini. Yang keempat, kelebihan. Nah, kelebihan persediaan juga akan mengakibatkan biaya ekstra ya. Biaya ekstra selain resikonya juga ya, biaya ekstra ya, biaya penyimpanan jadi lebih besar ya, atau resikonya bisa juga semakin stok itu ditumpuk itu akan mengakibatkan kerusakan, maka itu resikonya menjadi lebih besar pastinya. Nah, itu kalau kelebihan persediaan. Oke, berikutnya model pengendalian persediaan ini kita lihat di sini ada gambar perencanaan dan pengendalian persediaan. Yang pertama, kita rencanakan jumlahnya dan bagaimana pengadaannya ya. Setelah itu kita lakukan forecasting atau kita ramalkan gitu ya, spare part ataupun permintaan produknya berdasarkan permintaan atau kebutuhan. Nah, kemudian kita kontrol nih tingkat persediaannya tadi agar menjadi seimbang, tidak berlebih ataupun tidak kekurangan gitu ya. Nah,
Nah, itu setelah dikontrol, kemudian dijalankan, kemudian secara berkala ini harus dilakukan pengukuran feedback ya, feedback untuk revisi rencana dan forecast gitu ya. Kemungkinan bisa berkala dalam sebulan atau setahun atau per semester 6 bulan itu direvisi lagi pengukuran feedbacknya, apakah hasil forecastingnya itu, hasil ramalannya itu ya, itu udah sesuai atau belum gitu ya, atau malah stoknya malah semakin menipis nih dari setiap hari gitu ya. Nah, itu berarti harus direvisi dari rencana dari forecasting tersebut. Oke, itu secara berulang, secara terus ya, secara berterus dalam pengendalian persediaan akan dilakukan revisi seperti itu terus. Oke, berikutnya model pengendalian persediaan sini. Fungsi utama pengendalian persediaan di sini adalah menyimpan untuk melayani kebutuhan perusahaan akan bahan mentah ataupun barang jadi ya, dari waktu ke waktu berdasarkan beberapa kondisi. Kondisinya seperti apa kita lihat. Yang pertama, jangka waktu pengiriman bahan mentah relatif lama. Kemudian berikutnya, seringkali jumlah yang dibeli atau yang diproduksi lebih besar daripada yang dibutuhkan. Nah, itu perlu dikendalikan dalam hal ini. Kemudian permintaan barang bersifat musiman, sedangkan tingkat produksi konstan. Misalkan produksi bahan dari buah yang tidak setiap musim ada ya, misalkan mau buat misalkan jus durian gitu ya, durian itu nggak selalu ada dalam panennya ya, barang tersebut kemungkinan jarang didapat misalkan saat musim-musim tertentu. Nah, saat musim banyak, nah boleh aja nih permintaan barang itu bersifat musiman, lebih kita lebihkan gitu ya, untuk meningkatkan tingkat produksinya menjadi lebih konstan. Oke, berikutnya selain untuk memenuhi permintaan pelanggan ya, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari barang atau bahan pengganti relatif besar kalau stoknya berkurang misalkan. Nah, itu model pengendalian persediaan ya untuk kebutuhan perusahaan dalam hal bahan mentah ataupun barang jadi dalam hal ini. Oke, berikutnya kita lihat arti penting dari pengendalian persediaan sini. Nah, pengendalian persediaan memiliki beberapa fungsi penting dan memberi nilai tambah terhadap fleksibilitas ketangguhan dari operasional perusahaan. Nah, di sini kita lihat ada 5 hal pertimbangan dalam pengambilan keputusan persediaan sebagai berikut ya, ada 5 di sini. Yang pertama kita lihat adalah decoupling function atau fungsi decoupling ya. Nah, fungsi decoupling ini fungsi utamanya mencakup keseluruhan proses pelaksanaan roda organisasi setiap harinya. Nah, jika perusahaan tidak menyimpan persediaan, maka dapat terjadi penundaan atau ketidakefisienan atau inefisiensi. Antara lain, misalkan ketika akan memulai aktivitas pabrik, maka harus dilengkapi dengan persediaan yang cukup ya. Oleh karena itu, manajemen perusahaan membutuhkan persediaan penyangga di sini atau buffer stock. Itu untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan persediaan dengan decoupling function. Kemudian yang kedua kita lihat itu adalah storing resources ya, storing resources ini atau penyimpanan sumber daya. Nah, sini produk-produk pertanian misalkan. Nah, produk-produk pertanian hasil perikanan, perkebunan itu kan sering mempunyai keterbatasan musim ya, batas musim seperti tadi durian atau ikan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini tetapi permintaan produksi relatif tetap misalkan sepanjang tahun. Nah, kalau mengalami hal seperti ini atau kasus seperti ini, berarti perusahaan tersebut memerlukan gudang penyimpanan persediaan. Nah, kalau untuk makanan atau bahan mentah sini mungkin dalam hal ini gudang penyimpanannya berbentuk cold storage ya, atau penyimpanan yang yang bisa
memiliki fungsi pendingin dalam hal ini. Nah, itu storing resources ya, untuk menangani bahan mentah misalkan, atau bahan baku misalkan yang didapat dari barang-barang yang atau dari musiman seperti itu ya. Nah, itu dibutuhkan penyimpanan storing resources. Yang ketiga pertimbangannya yaitu adalah irregular supply and demand. Nah, ini permintaan dan penawaran persediaan yang tidak beraturan. Sepanjang tahun tidak beraturan, ada bulan tertentu yang tinggi atau bulan tertentu yang rendah dan sebagainya, itu persediaan yang tidak menentu ya, tidak beraturan. Nah, sini ketika terjadi hal tersebut, permintaan atau penawaran yang tidak tetap ya setiap saat, atau tadi disebut irregular, maka jumlah persediaan yang disimpan menjadi lebih penting di sini nih. Kalau permintaan dalam jumlah besar, barang minuman misalkan, itu minuman dingin ya, misalkan minuman bersoda, itu selama musim panas itu banyak ya di permintaannya mungkin. Nah, maka dari itu manajemen mungkin harus memastikan persediaan yang cukup untuk melayani permintaan yang tidak beraturan ini ya, karena di musim panas mungkin di permintaan banyak, tapi di musim penghujan gitu ya, seperti itu permintaan sangat sedikit. Nah, mungkin pas saat musim hujan seperti ini mungkin bisa dikurangi persediaan dari stok dari minuman tersebut ya. Itu yang tidak menentu, yang tidak beraturan, supply maupun permintaan, atau supply and demand-nya ya, permintaan ataupun penawaran. Kemudian yang keempat adalah quantity discount. Nah, quantity discount atau diskon karena membeli dalam jumlah besar. Nah, biasanya untuk mengambil atau kita membeli dalam jumlah besar kepada penyalur atau supplier, biasanya supplier akan menawarkan diskon pembelian dalam jumlah tertentu ya biasanya. Contoh misalkan suatu produk misalkan dibutuhkan harganya dijual dengan biaya misalkan 100.000 per unit. Nah, perusahaan tersebut kalau dia mengorder 300 pieces atau lebih gitu ya, nah itu akan dikurangi, akan menurunkan, supplier tersebut akan menurunkan misalkan harganya menjadi Rp90.000 misalkan. Nah, pembelian dalam partai besar secara substansi memang bisa mengurangi harga ya, karena lebih murah persatuannya. Namun demikian, ada beberapa kerugian dari pembelian dalam partai besar karena muncul biaya yang lebih tinggi pada biaya penyimpanan, ataupun biaya lebih tinggi berkaitan dengan produk yang cacat ya, karena banyak disimpan, lama disimpan itu akan mengakibatkan mudah cacat, mudah rusak, ataupun kerusakan di gudang tadi, ataupun pencurian bisa, atau investasi dalam persediaan dan seterusnya. Nah, itu pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap persediaan. Kemudian yang kelima itu adalah stock out dan shortage. Stock out dan shortage ya. Nah, itu kita hindari nih, ini stock out dan shortage yang harus dihindari. Nah, sini yang harus dihindari adalah kekurangan atau stock out di sini. Ini kita harus hindari stock out, kekurangan atau kekosongan barang ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jika perusahaan tersebut berulang kali tidak ada persediaan gitu ya, stoknya, maka pelanggan mungkin akan beralih ke tempat lain untuk memuaskan kebutuhan mereka gitu ya. Nah, dalam hal ini yang mengakibatkan mungkin terhadap perusahaan, selain kehilangan pelanggan juga akan menjadi kehilangan nama baik ya, atau goodwill di sini ya terhadap perusahaan tersebut kalau dia tidak menghindari kekurangan atau persediaan dari barang yang akan dijual tersebut. Oke, itu 5 hal pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap persediaan ya, pengontrolan persediaan di sini.
Oke, kemudian kita lihat sifat dan jenis dan sifat perputaran persediaan. Sini jenis persediaan yang ada dalam sebuah perusahaan ada dua macam ya umumnya. Ada dua macam perusahaan. Sini yang pertama itu adalah perusahaan perdagangan. Nah, di sini sifatnya inventory of merchandise ya, yang memiliki sifat perputaran atau turnover yang sama. Perusahaan tersebut membeli kemudian dijual kembali ya, tanpa proses value added atau penambahan atau pengemasan lagi gitu dan sebagainya. Nah, itu merupakan perusahaan perdagangan. Dia membeli kemudian dijual kembali dalam bentuk yang utuh seperti itu ya. Nah, itu merupakan perusahaan perdagangan. Yang kedua adalah perusahaan pabrikan. Nah, perusahaan pabrikan ini ada 3 macam lagi dibagi. Ada inventory of raw material. Nah, ini pabrik yang menyediakan bahan mentah. Kemudian ada inventory of work in process, yang perusahaan pabrikan yang memproduksi bahan setengah jadi, mungkin seperti itu ya bisa dikatakan. Atau inventory of finished good. Nah, ini perusahaan pabrik yang memproduksi hingga sampai produk tersebut jadi atau siap pakai. Itu merupakan perusahaan pabrikan sini. Nah, jenis antara dua perusahaan tersebut mungkin akan berbeda ya dalam hal pengontrolan dari persediaan tersebut. Nah, kita lihat formulasi atau rumusan dari merchandise turnover atau perputaran persediaan ini adalah net sales ya, jumlah yang terjual dibagi average inventory merchandise bagi rata-rata dari persediaan barang tersebut. Atau sama aja bisa dikatakan merchandise turnover adalah dari cost of goods sold yang terjualnya, biaya yang terjual dibagi biaya dari persediaan inventory rata-rata tadi. Itu akan didapatkan. Kemudian average inventory of merchandise ini kita dapat dari inventory awal ya. Sini ya tadi ya. Inventory merchandise ini kita dapat dari inventory awal ditambah inventory akhir, kita bagi 2. Nah, itu akan dapat average inventory merchandise. Nah, ini yang terjualnya. Oke, itu formulasi dari merchandise turnover. Nah, kemudian contohnya misalkan di suatu perusahaan ABC sekundari. Nah, persediaan barang dagangan di 1 Januari 2020 sebesar 900.000 ya, misalkan ini contoh. Pembelian selama 2020 4.200.000. Nah, berarti inventory yang tersedia ya, bahan yang pada awal tahun sampai pembelian sampai akhir tahun adalah kita jumlahkan berarti menjadi 5.100.000 misal. Nah, kemudian persediaan setelah stock of name di akhir tahun, persediaan barang dagangan adalah 1.100.000. Nah, kemudian HPP atau cost of goods sold-nya ini didapat adalah dari inventory yang tersedia dikurangi dari persediaan barang yang ada saat ini, yaitu 5,1 dikurangi 1.100.000 adalah 4 juta rupiah ya. Jumlah hari kerja dalam 1 tahun adalah 300 hari di sini perusahaan tersebut dalam 1 tahun kerja. Ada 300 hari. Nah, kemudian ada penyelesaiannya untuk menghitung average inventory of merchandise tadi ya. Sini inventory awal ditambah inventory akhir dibagi 2 ya. Sini berarti di kasus tadi 900.000 awal, akhir 1,1 dibagi 2 1 juta. Kemudian merchandise turnover didapat dari 4 juta tadi, dibagi 1 juta adalah 4. Nah, kemudian jumlah hari kerja tadi 300 ditetapkan. Nah, jumlah rata-rata per hari penjualan per barang disimpan di gudang adalah 300 dibagi 4 ya dari turnover tadi, itu sama dengan 75 hari. Jadi jumlah rata-rata barang disimpan di dalam gudang adalah selama 75 hari ya, rata-ratanya. Nah, jumlah hari penjualan juga dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut. 365 hari ya, ini 365 dikali rata-rata persediaan
dibagi dari HPP tadi atau cost of goods sold. Nah, sini berarti tadi dalam 1 tahun 300 hari kerja, berarti 300 dikali 1 juta ya, itu rata-rata persediaan tadi, atau average inventory of merchandise, kemudian dibagi 4 juta tadi ya. Nah, ini akan menghasilkan 300 juta dibagi 4 juta adalah sebanyak 75 hari. Nah, ini tadi untuk rata-rata jumlah hari dalam penyimpanan barang di gudang tersebut. Oke, itu perputaran persediaan barang ya. Nah, kemudian kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan, besarnya persediaan. Nah, di sini persediaan dalam perusahaan pabrikan misalkan, nah maka besar kecilnya persediaan itu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah lead time, ini masa tunggu datangnya bahan baku yang telah dipesan. Kemudian frekuensi penggunaan bahan baku dalam produksinya. Kemudian jumlah dana yang tersedia untuk pembelian bahan baku. Kemudian jenis bahan baku, apakah bahan baku tersebut tahan lama atau tidak ya. Nah, itu akan mempengaruhi juga besarnya persediaan. Biasanya kalau tahan lama mungkin bisa kita buat persediaan itu menjadi besar. Namun jika bahan bakunya itu tidak tahan lama, ya mungkin kita bisa mengurangi dari persediaan bahan baku tersebut. Nah, keputusan fundamental dalam mengontrol persediaan ada 2 keputusan ya, Pak. Ada yang pertama, berapa banyak yang dipesan, kemudian kapan memesannya, gitu ya, untuk keputusan dalam pengontrolan persediaan. Oke, berikutnya komponen-komponen biaya persediaan. Nah, berbagai macam biaya yang perlu diperhitungkan saat mengevaluasi masalah persediaan adalah diantaranya yang pertama ordering dan procurement cost, total pemesanan dan biaya pengadaan. Kemudian holding cost dan carry cost ya, biaya yang timbul karena perusahaan menyimpan dari persediaan tersebut. Kemudian shortage cost ya, biaya yang timbul apabila ada permintaan terhadap barang yang kebetulan tidak tersedia di gudang. Nah, itu komponen-komponen biaya persediaan. Nah, di dalam metode pengontrolan persediaan barang sini, ini ada kita mengenal dengan EOQ atau Economical Order Quantity atau model Economical Order Quantity di sini. Nah, tujuan dari teknik dan model persediaan ini adalah untuk menentukan secara rasional berapa banyak persediaan yang dipesan atau diorder saat terjadi pemesanan. Nah, model ini sering disingkat dengan EOQ ya, tadi Economical Order Quantity, yang dapat diartikan bisa juga sebagai atau kuantitas pesanan yang paling ekonomis ya. Kita mengetahui jumlah persediaan merupakan fungsi penting dalam sebuah organisasi. Tapi pada saat tingkat persediaan meningkat, maka akan terjadi peningkatan biaya penyimpanan juga di sini. Nah, dengan demikian, manajemen perusahaan harus mampu menyeimbangkan tingkat persediaan. Nah, satu tujuan utama dalam pengendalian persediaan adalah untuk meminimumkan total biaya dari persediaan barang. Oke, masih di model Economical Order Quantity sini ada 2 jenis dalam perhitungan. Tadi di sini ada ordering cost ya atau biaya pemesanan, dan carrying cost, biaya penyimpanan di sini. Nah, yang termasuk dalam ordering cost atau OC di sini adalah ada pengembangan dan pengiriman pesanan pembelian, ada juga proses dan inspeksi persediaan yang tiba, kemudian nota pembayaran atau bill paying, persediaan yang dibutuhkan, nota pembayaran telepon untuk bagian pembelian, upah gaji atau karyawan untuk bagian pembelian, kemudian persediaan dalam bentuk kertas-kertas pada bagian pembelian. Sedangkan yang kedua, carrying cost atau biaya penyimpanan sini ada, atau sisi ya singkatnya,
ada cost of capital, ada pajak, ada asuransi, ada produk cacat, ada pencurian, keusangan, kemudian upah atau gaji untuk karyawan bagian pergudangan, biaya pembangunan untuk gudang, kemudian persediaan dalam bentuk kertas-kertas juga pada bagian pergudangan misalkan. Nah, itu dua jenis dari biaya dalam perhitungan dari EOQ di sini. Dan berikutnya asumsi dalam perhitungan EOQ, ya. Yang pertama, jumlah permintaan diketahui dan konstan. Nah, jadi untuk perhitungan EOQ akan lebih mudah jika jumlah permintaan itu diketahui dan juga konstan. Kemudian lead time-nya tadi atau masa tunggu datangnya pesanan. Kemudian ada pesanan dapat diterima tepat pada saat tingkat persediaan bahan baku itu saat kosong atau nol, atau di atas jumlah safety stock ya, persediaan minimal sini. Kemudian tidak ada kemungkinan diskon untuk pembelian dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ini kalau tidak ada kemungkinan diskon ya berarti kita jangan membuat persediaan jadi lebih besar misalkan. Kemudian hanya terdapat dua macam biaya tadi, biaya pesan atau order cost dan biaya simpan atau carrying cost tadi. Dan jumlah yang dipesan tidak termasuk stock out atau kekurangan persediaan. Nah, metode perhitungan EOQ-nya ada 3 macam ya dalam perhitungannya. Yang pertama ada basic cost approach secara dasarnya. Kemudian graphical approach yang menggunakan grafik ya dengan kurva-kurva dan sebagainya. Kemudian secara mathematical approach atau secara pendekatan matematika dengan perhitungan sini. Nah, kita bahas ini adalah basic cost approach. Nah, basic cost approach ini pendekatan berdasarkan biaya dilakukan dengan cara menghubungkan antara biaya-biaya dengan persediaan bahan baku yang dibedakan berdasarkan yang pertama ada order cost. Order cost ini merupakan procurement cost atau biaya pesan. Kemudian carrying cost tadi atau holding cost atau biaya simpan. Kemudian ada total cost. Nah, biaya total atau TC atau total cost ini adalah OC ditambah CC atau order cost ditambah carrying cost. Dan sifat-sifat dari biaya itu ada 2 macam, besar atau kecilnya order cost ya atau biaya pesan tergantung pada frekuensi pembelian bahan baku ya. Semakin frekuensi pembeliannya semakin banyak berarti order cost-nya berarti semakin besar gitu ya. Gitu juga sebaliknya, semakin frekuensi pembeliannya semakin sedikit berarti order cost-nya juga semakin kecil. Kemudian besar kecilnya CC atau carrying cost atau biaya penyimpanan tergantung dari jumlah bahan atau jumlah persediaan dari bahan baku. Semakin banyak jumlah persediaan berarti CC-nya semakin besar. Kemudian semakin sedikit persediaan bahan baku berarti makin kecil juga carrying cost-nya atau biaya simpannya. Itu sifat-sifat dari biaya. Nah, kemudian berikutnya ada yang disebut dengan reorder point and safety stock ya. Nah, di sini untuk pemesanan kembali, reorder point ataupun persediaan pengaman atau safety stock. Nah, kita lihat yang pertama ya. Kalau reorder point ini merupakan pemesanan kembali terhadap barang agar barang yang dipesan datang tepat pada saat dibutuhkan ya. Misalkan per periode sebulan sekali. Nah, itu sebelum barang tadi dipesan gitu ya atau dipesannya tersebut sebelum bahan tersebut dibutuhkan atau akan digunakan. Jika terjadi tenggang waktu antara saat barang dipesan dengan tersedianya barang yang siap untuk dipakai, itu disebut dengan tenggang waktu atau lead time tadi ya. Kemudian reorder ini ditentukan dengan memperhitungkan 2 variabel, yaitu lead time atau L dan tingkat kebutuhan per hari atau per periode ya bisa juga. Nah, secara matematis reorder point ini bisa kita hitung dengan reorder point adalah
perkalian dari kebutuhan per periode dikali L, lead time tadi ya, waktu tenggang tadi, kemudian ditambahkan dengan safety stock. Nah, safety stocknya ini bisa ditentukan atau perusahaan itu menentukan berapa banyak safety stocknya atau persediaan pengamannya gitu ya dari stok yang ada. Misalkan kebutuhannya 100, dia menggunakan safety stocknya misalkan 20% misalkan. Berarti stok yang ada yang harus disimpan itu adalah 100 ditambah 20% dari 100 tersebut, berarti 120 misalkan. Nah, itu reorder point-nya yang disebut dengan reorder point-nya. Nah, sini besarnya safety stock tergantung pada kebijakan manajemen masing-masing perusahaan ya tadi ya. Bisa ditentukan 10%, 20% atau 50% dan sebagainya, itu di kebijakan dari manajemen perusahaan tersebut. Contoh misalkan, sini kebutuhan barang per minggu itu 100 kilo, kemudian lead time-nya, waktu tenggangnya berdasarkan pengamatan sekitar 3 minggu. Nah, safety stock ini di perusahaan tersebut menetapkan sebesar 40% dari kebutuhan selama lead time tadi, selama 3 minggu tadi. Nah, berarti kita tentukan reorder point dari kasus tersebut. Untuk menjawabnya, kita lihat tadi rumusannya reorder point adalah U dikali L ya, ditambah safety stock. Tadi U itu adalah kebutuhan, kemudian per periode tadi ya, dikali L lead time atau tenggang ditambah safety stock. Dalam hal ini safety stocknya berarti 40%. U-nya itu adalah 100 ya, 100 kilo, kemudian L-nya lead time-nya itu adalah 3 minggu. Nah, kita bisa cari reorder point-nya berarti 100, karena ini minggu ya, periode sama-sama minggu, berarti kita langsung nggak perlu ditambahkan per hari atau dirubah per hari. Berarti U-nya itu 100, tadi 100 dikali 3, L3 ditambah safety stock-nya itu adalah 40% dikali U kali L tadi 100 kali 3. Berarti kan tadi 300 dikali 40%-nya ya. Berarti 300 U dikali L-nya ditambah safety stock-nya itu adalah 120. Berarti akan kita dapat 420 kg. Jadi dengan demikian artinya pemesanan perlu dilakukan kembali pada saat tingkat persediaan barang tersebut mencapai 420 kg baru dilakukan reorder point gitu ya. Nah, itu untuk menghitung reorder point. Dan berikutnya model persediaan dengan back order. Nah, back order ini, model persediaan dengan back order biasanya terjadi pada kasus di mana konsumen boleh memesan terlebih dahulu walaupun barang tidak tersedia ya. Biasanya misalkan di dealer motor misalkan. Nah, di dalam bisnis istilah ini biasanya disebut dengan inden. Nah, misalkan contohnya di dealer kendaraan motor. Nah, kendaraan tersebut mungkin belum ada di dealer tersebut, tapi konsumen boleh memesannya terlebih dahulu. Nah, itu disebut dengan inden. Nah, dealer ini ya akan tetap melayani pembelian kendaraan, misalkan kendaraan bermotor jenis X ya misalkan. Walaupun di showroom tersebut atau di dealer tersebut belum ada dari kendaraan tersebut misalkan. Nah, jadi walaupun saat ini persediaan kosong pembeli ataupun belum ada, nah pembeli dijanjikan bahwa kendaraan yang disimpan akan datang beberapa hari kemudian. Nah, itu yang disebut dengan model persediaan dengan istilah dengan back order. Oke. Dalam menghitung waktu dari back order, nah waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan dalam back order itu bisa kita gunakan perhitungan dari Q dikurangi S dibagi A tahun ya. Itu waktu yang dibutuhkan. Nah, total annual relevant cost pada metode back order ini adalah total cost-nya. Itu didapat dari ordering cost ditambah holding cost ditambah sorted cost ya, dibagi annual holding cost-nya.
Nah, ini atau bisa kita gunakan rumusan HCS pangkat 2 dibagi dengan 2Q. Nah, annual sorted cost ini didapat dari P, ya, rumusannya P dikali S dikurangi Q, Q dikurangi S, ya. Kemudian dipangkatkan dengan 2, kemudian hasilnya dibagi dengan 2Q. Nah, sehingga nanti TCU itu akan didapat rumusannya A per Q dikali K ditambah HCS kuadrat dibagi 2Q ditambah P Q kurangi S pangkat 2 dibagi 2Q. Nah, tujuan yang ingin dicapai adalah mencari Q dan S, ya. Q dan S sini. Jadi untuk menghitung permintaan back order tadi untuk meminimumkan dari TC-nya, total cost-nya tadi. Nah, berarti dalam hal ini kita akan dapat rumusan untuk dapat Q-nya tadi adalah menggunakan akar dari 2AK dibagi HC dikali akar P ditambah HC dibagi P untuk Q, sedangkan S didapat adalah akar 2AK dibagi HC dikali akar P dibagi dengan P plus HC. Nah, itu untuk mendapat Q dan S-nya. Dan baru kita dapat menghitung dari back order tadi. Nah, sedangkan tadi di tenggang waktunya atau lead time-nya salah satu pemesanan dengan pemesanan lain adalah T-nya waktunya adalah Q dibagi dengan A tadi, annualnya. Itu akan didapat dari berapa lama waktu pemesanan untuk back order tadi. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik. Saya ucapkan terima kasih bagi yang menyaksikan video ini. Jangan lupa beri komentar, kemudian like video ini, ya. Dan jangan lupa subscribe juga. Karena jika subscribe, kalian akan mendapat notifikasi lebih dulu, ya, kalau di channel saya diupload video terbaru. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.